Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai satu hal yang kita semua tidak mungkin bisa menghindarinya, seberapapun kuatnya kita. Seberapapun kaya kita, bahkan seberapun teguhnya agama yang kita anut, tidak akan terlepas dari satu hal ini. Datangnya tidak kita inginkan, perginya pun kita tidak tahu kapan. Tanpa membedakan agama, suku, keturunan, warna kulit, dan lain sebagainya, semuanya akan merasakan hal ini, yakni ujian kesulitan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mungkin kita pernah mengalami kondisi yang sangat sulit, baik sulit dalam perekonomian, sulit dalam jodoh, rezeki, atau sulit dalam mendapatkan pekerjaan. Dikala kita sedang diberikan ujian kesulitan, kebanyakan yang muncul di pikiran kita adalah rasa kecewa dan mengeluh, seolah-olah ujian yang diberikan kepada kita ini sangat berat, seolah-olah kesulitan ini hanya terjadi pada kita. Sehingga kita mempunyai pemikiran bahwa Tuhan tidak adil kepada kita. Setelah rasa kecewa dan mengeluh datang kepada kita, lalu pikiran kita akan disibukkan dengan membanding-bandingkan kita terhadap orang lain yang seharusnya lebih pantas mendapatkan ujian kesulitan ini. Karena mungkin kelakuannya yang lebih buruk daripada kita atau mungkin kita menganggap perbuatannya yang lebih tercela daripada kita. Akan tetapi, kenapa ujian kesulitan ini malah datang kepada kita, sedangkan orang lain yang seharusnya pantas menerima ujian kesulitan ini malah terlihat hidupnya cukup enak? Sahabatku yang beriman, silahkan simak penjelasan video ini hingga akhir agar para sahabat bisa memahami dan dapat mencerna apa isi yang terkandung dalam video ini dan semoga para sahabat yang sudah menyimak video ini hingga akhir, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala balas dengan kebaikan, dilancarkan rezekinya bertubi-tubi, diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Apabila kita sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindarilah untuk sibuk membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Akan tetapi, mulailah bertanya pada diri kita, kenapa ujian ini diberikan pada kita? Hikmah apa yang akan kita dapatkan ketika kita mampu menyelesaikan ujian ini? Kedua pertanyaan tersebut akan mengubah cara pandang kita ketika ujian kesulitan datang kepada kita dan merupakan solusi untuk memudahkan kita dalam mengurai kesulitan yang sedang menimpa kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kesulitan kepada kita, ada dua hal yang akan kita dapat, yakni bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sayang kepada kita dan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita untuk menduduki derajat yang lebih tinggi di sisinya. Sehingga, ketika kedudukan kita lebih tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan dimudahkan dalam segala urusan di dunia maupun di akhirat. Apabila kita belum cukup paham untuk menghadapi ujian kesulitan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 hal yang harus kita lakukan dan satu rahasianya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan kita ujian kesulitan, apa 4 hal dan satu rahasianya tersebut? Pertama, tetap bersabar, berdoa, dan terus berusaha. Seperti yang saya katakan di awal, saat kita mendapatkan ujian kesulitan, itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada kita. Untuk itu, supaya kita bisa mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah yang harus kita tempuh adalah bersabar, memperbanyak istighfar, berdoa supaya ditunjukkan jalan yang baik untuk melewati ujian kesulitan, dan wujudkan secara nyata dengan cara berusaha mencari jalan keluarnya. Apabila kita aktif memperbanyak berdoa, bersabar, dan berusaha, insya Allah kita akan ditunjukkan jalan kemudahan untuk melewati segala kesulitan. Dan apabila kita sudah mampu melewati ujian kesulitan itu, artinya kita akan jauh lebih terpandang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Banyak sekali yang mencari perhatian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi belum tentu orang tersebut bisa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berikan gambaran yang mungkin bisa membuka pikiran kita, bahwa ketika kita masih sekolah, kita akan berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian dari seorang guru pengajar. Untuk mendapat perhatian dari guru yang kita inginkan, kita harus mampu menyelesaikan tugas dan juga aktif menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada kita. Apabila kita menyelesaikan tugas dan selalu aktif menjawab pertanyaan, barulah kita akan mendapatkan perhatian dari guru tersebut. Sehingga, kita akan lebih terpandang di mata banyak teman dan juga lebih terpandang di kalangan guru pengajar. Ini hanya sekedar contoh untuk membuka pikiran kita, supaya ketika ujian kesulitan sedang menghampiri kita, tidak hanya kecewa dan mengeluh saja, melainkan ada usaha yang kita lakukan, karena kita akan mendapat imbalan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, tetaplah untuk tersenyum. Banyak yang kita temui ketika ujian kesulitan datang menimpa seseorang, yang terjadi adalah tubuhnya tidak terurus, badannya terlihat lemas, raut mukanya kusut, lesu. Banyak mengeluh, merasa tidak ada teman yang mau mengerti, dan lain sebagainya. Padahal, hal-hal tersebutlah yang akan membuat pikiran kita menjadi terkotori. Sehingga, pikiran kita akan dipenuhi dengan pikiran yang kurang baik, dan justru kesulitan malah terlihat semakin sulit. Untuk itu, ketika ujian kesulitan datang kepada kita, tetaplah tersenyum dan bersikap seolah-olah tidak ada kesulitan yang sedang menimpa. Lalu, bersyukurlah masih diberikan ujian kesulitan, karena dengan diberikannya kesulitan, pemikiran kita akan menjadi lebih dewasa, lebih matang, dan makin bertambah pengalaman untuk memecahkan suatu masalah. Apabila ada kesulitan yang sama yang sedang terjadi pada kerabat kita yang lain, tersenyum di saat kita tertimpa kesulitan, insya Allah kesulitan tersebut akan terasa ringan, dan kita jauh lebih mudah untuk mendapatkan jalan keluar yang baik. Sehingga, penyakit yang disebabkan karena pikiran pun akan jauh dari tubuh kita. Ketiga, tetaplah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan prasangka dari hambanya. Untuk itu, apabila ujian kesulitan sedang menimpa kita, hindari rasa kecewa, hindari rasa mengeluh, atau bahkan mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak adil. Karena rasa yang kita munculkan dalam pikiran maupun lisan, itulah rasa sesungguhnya yang kita alami. Karena prasangka dari kita sendiri. Jadi, ada satu rahasia dari kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan prasangka dari hambanya yang tidak diketahui banyak orang. Ketika kita sedang diberikan ujian kesulitan, dan kita ungkap rahasianya di sini, rahasianya adalah ketika kita diberikan ujian kesulitan, lalu kita mengeluh, kecewa, merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak adil kepada kita, maka itulah yang akan terjadi kepada kita, yakni, kita akan terus mendapatkan kekecewaan, kita akan terus mendapatkan keluhan dari diri kita, dan kita akan terus merasa tidak mendapatkan keadilan. Kenapa? Karena hal itulah pemikiran-pemikiran itulah yang sebetulnya saudaraku semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, doa atau pemikiran kita ketika sedang mendapatkan ujian kesulitan, insya Allah akan jauh lebih manjur untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, ketika diberikan ujian kesulitan, berdoalah yang baik, karena di saat seperti inilah saya mengatakan, doa kita insya Allah jauh lebih manjur untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, berprasangka baik seperti bagaimana setidaknya kita berdoa, supaya kesulitan ini segera diberikan jalan keluar. Dan setelah mampu menyelesaikan kesulitan, kita berdoa supaya diberikan kemudahan dalam hal rezeki, mendapatkan pasangan, mendapatkan pekerjaan, dan lain sebagainya, sesuai dengan keinginan kita semua. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan apa yang kita inginkan, ketika kita mampu berprasangka yang baik kepada Allah di saat sedang diberikan kesulitan.
Itulah satu rahasia besar yang tidak banyak diketahui ketika ujian kesulitan sedang menimpa kita. Kemudian yang keempat, yakinlah bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Kalau saya mengibaratkan, tak ada satu rumah pun yang tanpa pintu. Itu artinya, tidak ada satu masalah pun yang tanpa ada solusinya. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuka jalan keluar seluas-luasnya bagi hambanya yang sedang diberikan ujian kesulitan. Akan tetapi, justru malah kita sendirilah yang kadang menutup pintu itu dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga, kita terjebak dalam ruangan yang di dalamnya penuh dengan kesulitan, dan akan semakin sulit kita untuk bisa keluar dari kesulitan tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, apabila ujian kesulitan datang kepada kita, bukalah pintu dari berbagai arah untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mungkin di antara pintu tersebut ada satu pintu yang menunjukkan jalan keluar dari segala kesulitan. Itu artinya, kita diminta untuk membuka diri dan mampu menerima saran dari orang lain. Apabila kita sedang mengalami kesulitan, siapa tahu dari beberapa saran orang lain tersebut ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada salah seorang, yang ditunjuk Allah untuk lepas dari kesulitan yang menimpa kita. Dan insya Allah, di balik kesulitan yang menimpa kita, ada kemudahan dan hikmah yang mampu kita petik dan pelajari, untuk diterapkan pada kehidupan masa mendatang. Karena dalam surah Al-Insyirah ayat 5-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan sampai 2 kali, yusro, yang artinya karena sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sengaja dalam ayat ini dipertegas supaya kita tidak perlu ragu akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana, ketika ujian kesulitan datang kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan akan ada kemudahan sesudah kita tertimpa kesulitan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 4 hal dan rahasia besar ketika kita sedang diuji dengan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berharap setelah mendengar penjelasan ini, kita semua bisa bersabar dengan ujian yang diberikan Allah dan bisa mengambil hikmah dari ujian tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Jangan lupa jika konten ini bermanfaat untuk like, komen dan share kepada teman dan saudara kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.